Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Corotin Anjay. Jadi kali ini aku bakal review penggunaan motor Vario di kilometer yang tinggi ya. Maksudnya kilometer jarak jauh lah. Itu impresinya gimana sih? Keadaan mesinnya gimana? Terus nanti ya kita tengok aja kondisinya kayak mana. Jadi ini aku bakal berangkat ke tempat kerja ini sekitar pukul 4.12 sore cuy. Jadi aku bakal balik ke tempat kerjaku, sekitar jaraknya itu 50 km dari rumah aku. Nah ini kilometernya sudah hampir 6.000 ya. Dan ini udah aku reset ke trip B nya itu menjadi 0 km. Ini baru 400 meter dari rumahku. Dan ini videonya aku buat. Jadi tunggu aja update selanjutnya di perjalanan. Aku bakal review-review lah untuk perjalanannya ya. Oke, kita let's go. Aku skip dulu videonya. Oke, jadi ya ini aku mau review setelah sampai di tujuanku ya. Ini hutan cuy. Nah ini udah sampai perjalanan dari kotaku tempat tinggal ke tempat kerja nih. Nah jadi gimana sih reviewnya setelah pemakaian 50 km lebih. Nah jadi ini aku sudah sampai sekitar jam 5, sekitar 1 jaman lebih lah dari tadi aku start ya. Oke. Tapi ganteng juga cuy ya kalau kayak gini cuy.
Oke lah, lanjut. Jadi kita tengok dulu speedometernya. Speedometernya berada di angka 54. 54 ya. Oke, 54,6. Ya, 54,6 lah. Oke ya, di jam 5.22. Jadi gimana perasaannya? Perasaannya anjay. Jadi aku bakal ngejelasin beberapa hal. Yang pertama dari segi kekurangannya dulu deh. Kekurangannya motor Vario 125 digunain untuk perjalanan jauh ya. Kekurangannya adalah apa ya cuy? Hampir nggak ada sih. Hampir nggak ada. Tapi ya aku jelasin aja. Kalau motor Vario ini nggak bisa atau nggak rekomendasi banget buat kalian yang suka kebut-kebutan. Oke. Jadi selama perjalanan aku gunainnya atau kecepatan di 71 sampai 73 km ya. Aku nggak tahu itu sesuai dengan speedometer real GPS atau gimana. Pokoknya tulisannya di sini itu 71 sampai 73 km gitu ya. Jadi itulah kecepatan yang menurutku enak di motor ini gitu ya. Beda dengan kayak kalau kemarin aku punya Satria FU tuh, itu enaknya masih di 90 km. 90 km tuh masih enak mesinnya, masih yang nggak maksa lah, nggak maksa banget. Tapi kalau di Vario ini sekitar di 70-an kilometer ya. Kalau Mio kemarin itu enaknya tuh di sekitar 60-an kilometer lah. Ya kayak gitulah pokoknya. Cara lihat aku ngerasain motor enak enggaknya tuh ya kalau digas ya, digas dibawa ngebut itu dia nggak seberapa maksa mesin gitu ya. Mesinnya tuh nggak getar, nggak ya nggak gerung banget lah gitu. Itu di 72. Nah, jadi kalau kalian suka perjalanan jauh dan ngebut-ngebut, ya mungkin motor ini kurang ya, karena cc-nya cuma 125 juga cuy. Mungkin kalian bisa ngambil yang 160 atau motor lain yang cc-nya lebih gede. Kalau untuk Vario 125 ya bagusnya sih santai-santai aja lah ya kalau untuk perjalanan jauh. Kemudian apalagi ya kekurangannya ya. Overall nggak ada sih ya menurutku, ya udah fine-fine aja gitu, kayak joknya yang keras gitu ya. Jok yang keras yang buat bokong jadi panas gitu ya sejam perjalanan, ya mungkin itu juga termasuk dari kekurangannya. Karena menurutku ini joknya termasuk keras ya, cuma karena penampangnya ini besar gitu ya. Kalau kita duduk kan muat semua gitu. Jadi nggak begitu pegel, cuman ya panas aja sih ya. Padahal kalau dipikir-pikir perjalananku itu aspalnya tuh mulus gitu, nggak ada lubang yang gimana banget, terus nggak ada polisi tidur, nggak ada gangguan apa apa lah, tapi itu masih panas cuy. Oke, anjay keren banget ya kayak gini ya. Kemudian kekurangan selanjutnya itu ada di bagian kurang rekomendasi kalau buat goncengan di jalan jauh. Maksudnya goncengan boleh asal jalannya tuh santuy gitu. Kalau untuk goncengan motor ini itu nggak bisa enak di 70 km cuy. Jadi kalau di 70 km pasti udah gerung banget tenaganya cuy. Kayak apa ya? Ya wajar lah ya karena 125 cc kali ya. Jadi mungkin enaknya kalau goncengan itu di 60 km. Menurutku gitu ya, 60 km. Kalau dibawa 70 km lebih itu udah kayak gerung lah ini ya mesinnya gitu ya. Tapi itu menurutku ya, kalau di kalian masih rasa enak di 80 km pun ya nggak apa-apa gitu ya. Cuman kalau untuk nyamannya ya sekitar di 60 km kalau untuk goncengan gitu ya. Kemudian kalau untuk boncengan juga kurasa tenaganya kurang kalau untuk di tanjakan ekstrim gitu ya. Jadi kita harus ngegas
ngebut gitu ya, gas ngebut dari bawah itu sebelum tanjakan agar ya nggak maksa banget gitu. Oke, itu aja lah mungkin kekurangannya ya. Overall dari 0 km sampai sekarang itu nggak ada masalah di mesin. Kemudian suara mesin, suara CVT juga masih aman-aman aja, masih oke ya gitu ya. Nggak ada masalah lah, pokoknya dari body-body juga nggak ada bunyi. Gredek juga di awal doang, sisanya kalau udah panas 300 meter selebihnya itu aman jaya cuy. Oke, itu kekurangannya. Kita masuk ke kelebihannya. Kelebihan motor Vario ini jika dibawa jalan jauh, ya pertama pastinya BBM cuy, anjay. BBM-nya ini kita lihat tadi aku isi full itu 47.000 ya, sekitar 4 literan lebih lah ya. Ya karena habis. Nah, ini kurangnya hanya satu balok. Mungkin karena ini aku parkir motornya agak miring ya. Jadi ini harusnya masih full sih, masih full kalau untuk aku jalan lagi gitu. Mungkin karena ini ya posisi motornya miring gitu ya. Jadi itu kebacanya tinggal 4. Harusnya itu masih full 5 dan ini menurutku sangat irit ya. Karena terlebih aku juga pakai Pertalite nggak Pertamax gitu ya. Jalan santuy di 70-an kilometer. Masih aman di 54 kilometer. Oke, lanjut lagi cuy. Memori HP ku penuh. Ya jadi gitu ya. Jadi penggunaan BBM-nya itu termasuk irit. Mungkin bisa lebih irit lagi kalau kalian itu ngisi Pertamax dengan perjalanan di kecepatan 60-an. Itu lebih hemat lagi cuy. Lebih mantap lah pokoknya. Jadi ini motor masih bisa di 50 km per liter. Menurutku itu sangat irit. Kemudian kelebihan yang kedua adalah konsistensi mesin. Ya, maksudnya konsistensi mesin itu konsistensi mesin ya. Itu kayak aku dari 0 km tadi sampai dengan 54 km saat ini tuh rasanya tuh sama aja gitu. Kayak nggak ada yang kurang gitu, nggak ada yang kurang ya, nggak ada tenaga yang kurang, kayak rasa mesin kasar ya, bunyi mesin kasar, terus bawaannya nggak enak, handlingnya nggak enak, itu nggak ada gitu cuy, masih sama aja gitu ya, masih sama aja ya, masih konsisten lah. Itu kelebihan yang kedua. Kemudian kelebihan yang ketiga adalah posisi stang. Menurutku nyaman aja gitu ya, nyamannya anak muda lah. Nyamannya anak muda ya, karena posisi stang itu kan agak ke bawah ya kalau dibandingin dengan motor-motor lain, itu kan lebih tinggi ya, jadi kayak ya tangan kita agak di atas. Kalau ini tangan kita tegak agak ke bawah ya. Menurutku itu posisi nyaman aku ya kalau untuk posisi riding jarak jauh. Jadi enggak begitu pegel menurutku ya. Kalau kalian bilang pegel ya itu ya tergantung dari kaliannya gitu ya. Oke. Kemudian aku bakal kasih tips gimana sih tipsnya buat motor kita kalau sering digunain untuk perjalanan jauh. Jadi hal yang harus kita perhatikan pertama kali, yang pertama itu adalah air radiator cuy. Nah, air radiator ini harus selalu dicek ya. Jadi nggak boleh kurang apalagi sampai kering gitu ya. Karena air radiator ini berpengaruh sekali terhadap suhu mesin kita. Kalau untuk motor ya, beberapa motor yang nggak pakai radiator ya itu nggak usah diperhatiin hal ini ya. Tapi kalau untuk motor-motor yang menggunakan air radiator sebagai pendinginnya, itu harus sangat amat kita perhatikan ya. Jadi sering-sering aja kalau yang udah punya Hager itu dibuka aja ini bautnya, kalian cek gitu ya, kadar ketinggian untuk air radiatornya masih aman atau enggak gitu. Kalau enggak mau ribet ya udah kalian tuh langsung ke bengkel aja gitu ya, bang cek air radiator gitu ya. Jangan sampai menunda-nunda ya. Kalau bisa itu sebulan sekali atau 2 bulan sekali kalian
ngecekin lah air radiatornya ya kalau motor itu sering digunakan perjalanan jauh. Karena perjalanan jauh itu membutuhkan mesin yang panas gitu ya. Mesin itu bekerja terus. Jadi dikhawatirkan air radiator ini menyusut, mengurang karena mesin yang terlalu panas yang sering kita gunakan di dalam perjalanan jauh. Ini panas banget cuy. Gitu ya. Panas tapi masih bisa dipegang lah. Gitu. Itu yang pertama adalah air radiator. Jangan kalian sepelekan air radiator cuy. Karena ini sangat penting bagi motor yang pendinginnya menggunakan radiator seperti ini. Kemudian yang kedua adalah oli. Nah, oli itu sangat berpengaruh penting kedua. Jadi kalau kalian sering perjalanan jauh, minimal kalian gunain oli yang bagus lah cuy. Ya, oli yang bagus itu aku nggak tahu juga ya kriteria yang dikatakan oli bagus itu seperti apa. Tapi kalian bisa mencari-cari sendirilah rekomendasi oli yang mungkin berdasarkan pengalaman orang gitu ya. Kalau untuk ini bagaimana, kalau untuk itu bagaimana gitu ya. Kelihatannya setelah 4 kali servis ini aku bakal nggunain oli Shell. Cuman aku nggak tahu juga nanti ya, aku kayaknya akan pakai Shell gitu ya. Nanti aku juga akan review gimana perbandingannya penggunaan Shell dengan oli ori dari Honda gitu ya. Karena ini masih menggunakan oli dari Honda. Nah, minimal kalau kalian menggunakan oli yang agak murah atau ya standar lah gitu ya, minimal kalian itu harus ganti di 1000 km lah cuy. Jadi jangan lama-lama lah gantinya ya. Kalau oli agak mahal gitu ya, oli agak mahal ya, bukan oli agak bagus gitu ya, itu boleh lah di pemakaian 2000 sampai 2500 gitu ya kilometer. Nah, tapi kalau olinya itu standar kayak bawaan Honda itu aku nggak rekomendasi banget di 2000-an ke atas gitu. Jadi kalau bisa tuh 1000-an kilometer itu udah kalian ganti cuy. Karena oli ini sangat berpengaruh penting ke dalam mesin kalian ya. Jadi dikhawatirkan olinya itu kurang juga dalam mesin itu. Maksudnya ya nggak tahu ya kita faktor kekurangan mesin apa, faktor kurangnya oli itu apakah dari kebocoran piston atau dari suhu yang panas itu bisa menguap ya, kita nggak tahu juga ya kan. Jadi kita harus ngecek aja lah ya, kita harus ngejaga gitu. Tapi setauku kalau kita menggunakan oli yang standar aja itu kalau bisa tuh di 1000 km aja cuy kan. Jadi kita ngejagain mesin kita lah. Nah, jadi itu hal yang kedua yang harus kita perhatikan adalah oli cuy. Selanjutnya, hal yang harus kita perhatikan jika kita menggunakan motor ini dalam jarak yang jauh adalah penggunaan rem cuy. Nah, jadi kampas rem ini pasti sering kita gunakan seiring perjalanan jauh. Jadi kalau bisa, kalau aku kasih saran, kalau boleh kasih saran gitu ya, di dalam penggunaan rem itu jangan terlalu lama cuy. Maksudnya penekanan remnya itu jangan terlalu lama gitu. Kalau memang kalian mau ngerem ya kalian jauh-jauh lah, jauh-jauh sebelum kalian pemberhentian itu kalian ya rem dikit-dikit gitu ya. Jangan langsung ditekan habis motornya masih jalan laju gitu ya. Itu jangan cuy. Karena hal itu bisa ngebuat kampas rem ya, piringan dan komponen-komponen yang di dalamnya juga bakal cepet habis gitu ya cuy ya. Jadi itulah yang disebabkan rem blong gitu. Karena remnya tuh panas cuy. Kalau kalian tekan lama-lama gitu. Jadi kalau dalam perjalanan jauh ya, kalau bisa penggunaan rem ini harus diperhatikan. Anjay, aku lupa matiin notif cuy. Jadi bunyi-bunyi ya, maaf lah cuy ya. Nah, jadi itu aja 3 hal yang harus diperhatikan di dalam penggunaan motor di jarak yang jauh ya. Oke lah, mungkin itu aja yang bisa aku bagikan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Buat kalian yang baru datang atau baru join di channel ini, mohon di subscribe lah cuy. Masa dari kemarin baru 130 aja anjay. Ayolah cuy, bisa 6000 subscriber gitu kan, biar semangat gitu. Kita beli motor baru gitu cuy. Oke, enggak lah cuy. Nanti kita bakal duet konsep konten lah cuy. Jadi
Mungkin nanti kita bakal review-review motor-motor baru gitu. Jadi biar nggak monoton. Motor ini aja udahlah motornya cuma satu gitu ya. Nggak dimodif-modif lagi, anjay. Oke lah cuy, sekian, sampai jumpa. Terima kasih buat yang udah nonton dan terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you and bye-bye.